Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita cintai, kita hormati sahibul majlis, Sahibul Bait, Bunda Yuni sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus, para panitia, para guru-guru dari Majelis Ta'lim, kaum ibu kajian muslimah Adz-Dzikra, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, para bunda-bunda solihat semuanya yang ada di hadapan saya, tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah saya, takzim saya. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan kebahagiaan. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini Allah kasih kita iman, Islam, Allah kasih kita sehat panjang umur, Allah kasih kita bahagia, Allah kasih kita ringan langkah, kita bisa duduk berkumpul di majelis yang penuh dengan berkah. Insya Allah pertemuan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur pembawa acara Ustazah Harirah yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Tak lupa kepada keluarga besar dari Yayasan Adz-Dzikra. Mudah-mudahan semuanya yang mengikuti kajian pada pagi hari ini semuanya selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kasih kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahim, tentunya diiringi dengan salawat salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian, beberapa masa kita nggak berjumpa. Saya ingat ini adalah pertemuan yang ketiga, ya. Hadir saya di sini ketiga. Senang hati saya bisa kembali bersilaturahim. Kalau ibunya seneng nggak ketemu saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya seneng, ibu seneng, ini ada malaikat bu di antara senangnya kita. Karena kata Nabi, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, man nadhara ila wajhil alim, siapa orang yang memandang kepada wajah yang menyampaikan ilmu. Man nadhara ila wajhil alimi nadratan, satu pandangan, fa fariha biha, mereka senang dengan pandangannya. Ibu ngelihat saya senang, saya ngelihat ibu senang. Saya ngelihat ibu senang, saya pun juga senang dilihatin sama ibu. Bolak-balik aja nih kata ibu-ibu. Karena kalau maksudnya apa? Saya memandang penuh cinta, ibu mandangnya pun penuh cinta. Khalaqallahu min tilkan nadrati, Allah menciptakan dari pandangannya itu.
Khalaqallahu min tilkan nadrati. Allah menciptakan dari pandangannya itu malaikat, satu malaikat. Yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah, yang Allah akan mengampuni dosa kita sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya pandangannya pandangan cinta, fafariha biha, pandangan senang. Kan beda pandangan senang sama pandangan gak senang, betul apa enggak? Kalau pandangan senang ada senyumnya. Insya Allah lama gak ketemu sama Ustazah Nada, dilihatin senang. Saya juga senang, ibu senyum, saya senyum. Ada juga pandangan yang gak senang, beda kan ya? Kalau pandangan senang ada senyumnya, kalau pandangan gak senang bagaimana? Boro-boro senyum, yang ada bete. Dia lagi lama banget itu dia ngomongnya. Tapi alhamdulillah semua di sini tersenyum. Insya Allah ibu mandang senang, sayanya juga senang. Insya Allah khalaqallahu min tilkan nadrati malakan. Allah akan menciptakan satu malaikat, masing-masing dapat itu dari pandangan kita. Yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah, yang insya Allah akan mengampuni dosa kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Banyak keutamaan, banyak fadilah bagi orang-orang yang duduk di majelis-majelis yang semacam ini. Tentunya silaturahimnya dapat, ampunan dosa insya Allah dapat. Yang ketiga udah pasti nggak bakal ada yang sedih di majelis ini, betul apa enggak? Saya sih ngeliatin, kan saya bisa ngeliat semuanya nih, nggak ada yang sedih, alhamdulillah. Matanya semuanya terang, masih pagi. Ya, matanya semuanya terang. Kalau kata orang Jawa Barat, matanya herang, matanya bening, bibirnya senyum, semuanya nggak ada yang sedih, alhamdulillah. Anteng gitu duduknya, kakinya asyik dilipet, paling bentar lagi putar kanan putar kiri. Ya, sekarang masih pagi nih, anteng nih ya. Kemudian hatinya tenang, kelihatan. Orang kalau duduk hatinya tenang kelihatan, khusyuk. Kadang-kadang saking tenangnya tromol lewat nggak berasa. Nggak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah yang akan didapat bagi orang yang duduk di majelis ta'lim. Nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Jadi kalau mau cari tenang, mau cari tenang, mau cari damai, cari majelis-majelis, cari kajian-kajian. Alhamdulillah, ibu datangnya usia 45, keluar insya Allah jadi 43. Kok bisa gitu ya? Kenapa? Karena wajahnya senyum. Jadi ketarik. Coba Bu, kalau senyum itu kan wajahnya ketarik. Coba ibu senyum, ketarik. Jadi orang mau narik wajah sampai disetrika. Orang pengen muda sampai ditarik benang. Gak usah pakai begitu, udah senyum aja. Di majelis ini senyum, senang, bahagia. Makanya masuk 45 keluar 43. Lihat, awet muda. Ya, awet muda. Tapi kalau selalu sedih menghadapi problematika kehidupan, banyak orang yang menyangka umurnya udah 60 padahal masih 30. Tapi bukan orang sini. Orang sini mah enggak, alhamdulillah. Orang sini saya liatin umurnya semua sepantaran semua. Muda-muda semuanya. Enggak ada yang ubanan semuanya. Karena ketutup. Iya. Di sini semua terlihat muda. Yang membedakan ketika bangun dari tempat duduk. Ya, kalau yang masih muda, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bangun. Kalau yang usianya udah rada-rada banyak angkanya, lihat kanan kosong, lihat kiri kosong, ambil ancang-ancang dulu. Alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lupa kita mau usia kalau duduk di majelis taklim.
Itulah fadilahnya, itulah keutamaannya. Insya Allah orang majelis taklim hatinya tenang, orang majelis taklim awet muda, orang majelis taklim insya Allah banyak syukurnya. Meskipun di dompet tahu itu berapa lembar lagi, tapi alhamdulillah. Temanya di sini adalah da'ul huzni wa ibda'ul hayat, tolak sedih, lanjut kehidupan. Ini saya ambil dari kitabnya lumayan tebal ya. Ini judul kitab nih Bu, da'ul huzni, menolak yang namanya kesedihan, wa ibda'ul hayat, mulailah kehidupan. Karena kita di muka bumi ini pasti pernah ngerasain sedih. Yang namanya sedih manusia ya, karena Allah ciptakan kita punya hati, kita punya rasa, kita punya akal berpikir, ada rasanya senang, sedih, sebel, cemburu, itu rasa dan itu manusiawi. Memang sunatullahnya itu ada. Cuma sedihnya jangan berlarut-larut. Sampai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Man asbaha wa huwa hazinan, siapa orang yang kalau pagi-pagi sedih. Man asbaha wa huwa hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka itu pagi seolah-olah dia murka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang mau disedihin? Kalau kita fokus kepada apa yang belum kita milikin, kalau kita fokus kepada apa yang belum kita punya, kalau kita fokus apa-apa hanya pikirin ujian aja, pasti hari-harinya sedih. Tapi coba kalau kita pikirkan dalam otak kita, dalam akal kita, nikmat yang Allah sudah kasih, maka sedihnya ada tapi nggak berkepanjangan. Lembar pertama Bu dari kitab itu, Da'ul Huzni, menolak kesedihan, ada tulisan begini. Ibu bareng-bareng jawab ya. Anta muslimah, apakah yang hadir di sini adalah orang-orang muslim? Ya. Wa anta mu'minah, apakah yang hadir di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah? Ya. Islam, iman, ada. Wa anta, tapi di sini perempuan, wa antunna, atau boleh wa anta, wa antunna fi khairin azim. Maka ibu-ibu yang hadir di sini memiliki kebahagiaan, kebaikan yang sangat tinggi. Jadi kalau kita punya Islam, kita punya iman, anta fi khairin azim. Di situ tertulis dalam lembar pertama, kalau kita punya iman, kita punya Islam, kita berada pada kebaikan yang sangat mulia. Kita memiliki kebaikan yang sangat tinggi. Iman, Islam. Berarti modal dua-duanya udah kita punya, kebaikan yang tinggi. Kemudian ada lagi kalimat, apakah yang hadir di sini matanya bisa melihat? Bisa. Apakah telinganya bisa mendengar? Apakah tangannya bisa menulis? Apakah kakinya enak melangkah ke majelis? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana yang mau kita dustakan? Mata bisa memandang, mata jendela dunia. Berapa banyak di luar sana yang matanya separuh nggak ngelihat, atau bahkan dua-duanya nggak bisa melihat. Yang begitu aja selama dia punya Islam dan iman, dia tetap mendapatkan kebaikan yang tinggi. Apalagi ibu matanya masih pada blok, saya lihatin. Ada yang pakai celak warna coklat, ada yang pakai bulu mata. Enggak, ini bulu matanya kayak asli semua ya. Masya Allah. Telinga bisa mendengar meskipun ditutup pakai kerudung. Tangan bisa menulis meskipun nulisnya gemeteran. Kaki pun juga alhamdulillah bisa sampai ke sini meskipun sampai sini ya Allah jauh banget dari parkiran. Tapi alhamdulillah
Surat cinta dari Allah turun, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah mana yang mau kau dustakan? Udah punya iman, udah ada Islam, mata bisa ngelihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa nulis, kaki pun bisa berjalan, badannya sehat, nikmat Allah mana yang mau kita dustakan? Kalau kita fokus tuh yang sama yang begitu-begitu, insya Allah kita akan menolak yang namanya kesedihan. Pagi-pagi kita nggak akan punya sedih. Pas ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, alhamdulillah. Meskipun kadang-kadang suka keingetan, ya Allah, ini tanggal 10, tagihan listrik belum dibayar. Kita kadang-kadang ya Allah, tanggal 10, bentar lagi air mati nih kalau nggak dibayar. Ya Allah, tanggal 10, anak harus bayaran. Duit kemarin dari suami 25 juta udah habis seminggu. Dapat 25 juta seminggu, beli apa nih ya? Masya Allah. Anda ingat ke sana karena kita ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan urusannya banyak banget kan? Mama urusannya banyak, urusan listrik, urusan cucian, gas naik, capek naik, berat badan naik. Ya, Masya Allah, kita mikirin ini banyak banget gitu. Tapi ketika kita melihat, oh nanti ketika kita bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang akan mencukupkan. Ayo Allah, sekarang tanggal 10. Kadang-kadang suka gelisah lagi tuh hati. Otomatis suka sempit itu hati. Ya Allah, duit dari mana ya? Tapi ketika kita melihat ada Allah, maka yakinlah sedihnya nggak berkepanjangan. Jangan sampai kita termasuk yang dikatakan oleh baginda Rasul, man asbaha wa huwa hazinan, siapa yang pagi-pagi sedih, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka dia seolah-olah sudah sedang murka, marah kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi hilangin sifat sedihnya. Dengan cara apa? Fokuslah dengan apa yang sudah kita miliki. Makanya ada ucapan seorang ulama, kalau kita pengen hidup selamat, jalan di dunia ini jangan nengok ke atas, nengoklah ke bawah. Pertama kalau nengok ke atas, lehernya sakit. Ya kan, coba aja ibu jalan dari sini ke depan aja, lihat ke atas, lehernya sakit, nggak ngelihat lobang kesandung, nggak ngelihat kanan kiri, anak tahu kemana. Alhamdulillah kita diajarkan melihatlah ke depan dan melihatlah ke bawah. Ini juga diantara cara kita untuk menolak kesedihan. Kalau kita mikirin sedih, ini mah emang apa ya, memang udah menjadi lumrah. Dalam Al-Quran Allah pun juga sudah sampaikan, walanabluwannakum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cantumkan dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in, aku kata Allah memang sengaja memberikan sesuatu kepada kalian, bisyai'in minal khauf, rasa takut. Itu rasa takut bikin sedih gak Bu? Sedih. Takut susah, takut miskin, takut mati, takut suami diambil orang, takut anak pergi, takut duit habis, takut. Ketakutan ini yang biasanya menghadirkan kesedihan. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi ketika ada rasa khawatir, itu ternyata Allah memberikan kepada kita. Minal khauf, rasa takut. Wal ju', ada rasa lapar. Diuji dari rasa lapar. Ada orang di luar sana yang diuji dari rasa lapar. Ngelihat tempat makan, restoran, dia belum bisa makan. Kita suka ngelihat tuh anak-anak yang di pinggir, orang tua, atau ada yang sedang dhaif, yang lemah, mau makan nggak ada duitnya, cuma ngeliatin aja. Sedih hatinya. Jangankan dia, kita pun juga kadang-kadang gitu. Lewat ke sana, ya dompet ketinggalan,
ada cilok tuh di situ. Mau beli, duitnya nggak kebawa. Pengen beli, nggak punya duit, nggak kebawa duitnya. Minjem, malu. Ya sedih amat. Artinya apa? Lapar ini bisa menimbulkan rasa sedih. Ibu lagi pengen makan sama ayam bakar, ngomong sama suami, bang ini udah setahun nih kagak dikasih ayam bakar, di rumah makan pakai teri mulu bang, duitnya nggak nambah-nambah bang, saya jajanin teri bang, sekali-kali nggak apa bang tambahin biar bisa bikin ayam bakar. Ya udah dah segitu aja kata suami. Ya Allah sedih banget bang, pengen nyobain ayam bakar. Akhirnya tuh si istri nggak pengen nuntut macam-macam, dibuka handphonenya, dicari gambar ayam bakar makan nasi putih sambil ngebayangin pakai ayam bakar. Aduh, sedih nggak? Sedih. Kadang-kadang hal itu bisa menjadikan kesedihan, ya. Nah, pertama khauf, yang kedua rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, harta berkurang. Wah, ini udah pasti. Semua orang kalau hartanya berkurang, saldo tabungan berkurang, dompetnya berkurang pasti sedih. Makanya ibu, kenapa di antara amalan adanya saum ayyamul bid, puasa di tengah bulan dari bulan Hijriah. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Itu apa fadilahnya? Pertama, menghilangkan kesedihan. Yang kedua, nurunin tensi. Kok bisa gitu? Karena biasanya orang kalau udah tengah bulan tensinya rada naik. Gitu, bener ya? Apalagi emak-emak nih, kalau awal bulan mah enak, wah 5 ini transfer dari suami, nggak ada yang transfer dikasih amplop tebel, wah alhamdulillah naik nih kayaknya nih bulanan. Pas kita lihat 2000-an semua, ya tebel lah di amplop ya, masya Allah tabarakallah. Tengah bulan udah mulai, ya Allah ini masih jauh ke akhir bulan, ke awal bulan, tapi bayaran udah banyak banget. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta itu juga bisa menjadi sumber kesedihan. Pasti ini sudah menjadi apa ya, pembuktian kita kalau duit dikit, duit tipis, udah pasti hati kita sedih. Kalau cuma mikirin duit kurang, uang kurang, pasti sedihnya berkepanjangan. Tapi kalau balikin ke yang tadi, alhamdulillah ada iman, ada Islam, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, tangan bisa berkarya, jualan, alhamdulillah. Itu kalau kurang uang itu memang Allah yang kasih. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kehilangan orang yang kita sayang. Wah, udah pasti kehilangan orang yang kita sayang itu udah pasti bikin air mata terkuras. Suami pergi, orang tua pergi, anak pergi, ini udah pasti akan mendatangkan kesedihan. Gak apa-apa, itu manusiawi. Dan ujian yang paling berat adalah memang ujian kematian. Kadang orang tahu makna sabar, tahu tentangnya syukur dan sabar, tapi ketika dia diuji dengan sebuah kematian, orang tuanya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, orang yang sangat dekat, yang sangat sayang, yang sangat dia cintai meninggal dunia, nggak bisa enggak, air mata pasti akan keluar. Betul apa enggak? Itu manusiawi, nggak apa-apa. Bahkan jangan kita tahan, kalau tahan jadi nyesek, keluarkan. Nangis boleh, bukan berarti kita nggak boleh nangis, cuma jangan berkepanjangan. Seseorang itu berduka meninggal dunia, ditinggal meninggal dunia, boleh berkepanjangan sedihnya apabila ditinggal oleh suami. Tapi ditinggal oleh keluarga, ditinggal oleh orang tua, jangan lebih dari 3 hari. Silahkan bersedih, silahkan mengeluarkan kesedihan, asal jangan meronta-ronta, jangan mencabik-cabik baju. Itu perbuatan orang jahil, orang jahiliyah. Sedih silahkan, tapi jangan lebih dari 3 hari. Tapi silahkan berlama-lama bersedih ketika ditinggal oleh suami. Makanya ada yang namanya masa iddah, banyak fadilahnya, ya. Nah, subhanallah, ditinggal sama orang yang kita cintai itu pun pasti akan mendatangkan kesedihan. Nggak apa-apa, wajar. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, paceklik
dagangan susah, gak maju-maju. 2 tahun kemarin jobless suami, di PHK, gak dapat lagi kerjaan. Paceklik dagangan, gak bisa dagang. Dulu sebelum pandemi bisa dagang kue, dagang pastel, dagang gorengan, cepet lakunya. Sekarang abis pandemi nggak laku. Kenapa? Karena ketika 2 tahun orang-orang pada pinter bikin gorengan. 2 tahun sebelum pandemi jualan kue cepet banget lakunya. Kirim sana kirim sini baru dikeluarin di meja langsung habis. Setelah pandemi kok nggak ada yang beli-beli. Ternyata 2 tahun orang pada pinter bikin kue. Betul apa enggak? Jadinya kue agak menurun nih, makanan agak menurun. Kok nggak laku-laku? Oh 2 tahun kemarin orang pada pinter bikin kue. Gak ngapa-ngapain di rumah, dia belajar masak dulu. Berkarya. Alhamdulillah. Nah itu paceklik dari penghasilan berkurang dan sebagainya. Oh tapi wabasyiris sobirin, kasih kabar gembira buat mereka. Siapa itu mereka? Alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang ditimpa hal-hal yang tadi dia bersabar dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak usah khawatir kalau kita diuji dari sisi makanan, orang lain pun diuji cuma dengan cara yang lain. Jadi jangan ketika kita melihat orang lain, tetangga lain kayaknya dia nggak diuji deh hidupnya. Tuh orang lain kayaknya seneng banget nggak pernah diuji hidupnya. Nggak, salah. Semua orang yang ada di muka bumi ini pasti uji, cuma ujiannya berbeda dan tinggal bagaimana mengatasi ujian kesedihan dalam kehidupannya. Sedih boleh, tapi jangan lama-lama. Orang kalau sedih hatinya sumpek. Kalau hatinya sumpek udah pasti bisa bikin badannya sakit. Kalau badannya sakit kagak bisa ngapa-ngapain. Sementara emak-emak jangankan sehat, sakit aja harus bekerja di rumah. Betul apa enggak? Tuh. Seorang istri, ibu rumah tangga, sehat nyuci, sakit nyuci. Kayaknya ngomongnya sambil kesel amat ini. Emang gitu. Ya. Seorang istri, ibu rumah tangga, badannya sehat, gendong anak, nyuapin anak, lagi sakit. Mau nggak mau gitu juga. Lagi sehat, ada suami, kita temenin, kita layanin, kita masakin. Lagi sakit, sama. Jadi makanya seorang wanita, saya selalu bilang kalau kajian-kajian, ada tahap-tahapannya. Kalau pengen kita bisa mengerjakan berbagai macam hal, coba lihat sumbernya. Apa sumbernya? Sumbernya yaitu hilangkan kesedihan. Bahagia. Jangan sedih. Ayo bahagia. Gak boleh sedih. Kalau kita bahagia, udah pasti badannya sehat. Kalau bahagia, udah pasti badan sehat. Coba ibu sedih, ada aja yang sakit. Ntar lehernya sakit, palanya sakit, dadanya nyesek, lemes nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita bahagia, maka kita akan punya badan yang sehat. Kalau kita sehat, mau ngapain, jungkir balik di rumah juga nggak apa-apa. Mau kemana-mana pasti sampai. Kalau kita punya badan sehat, kita akan menjadi orang yang produktif. Betul apa enggak? Jadi kalau pengen produktif, harus sehat. Kalau sakit, udah tergeletak aja itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak yang tidak bisa dikerjakan. Ada orang sakit 3 hari cucian numpuk. Suami mau nyuciin nggak? Belum tentu. Kalaupun dicuciin juga akhirnya nggak begitu bersih. Ya Allah, cucian rapih, 4 cucian udah beres, Pak tolongin Pak, badan saya meriang nih, nggak enak banget. Misalnya ibu-ibu, tolong itu udah saya ambilin sih, cuma saya nggak kuat nyetrika. Sehari, 2 hari, 3 hari, itu setrikaan numpuk. Suami mau pegang setrikaan apa enggak? Belum tentu. Ada tapi jarang yang begitu. Akhirnya suami, kamu udah sehat? Belum. Tungguin lagi, kamu udah sehat? Belum. Kamu udah sehat? Mendingan sih alhamdulillah. Itu setrikaan banyak banget setrikaan. Baru mendingan disuruh nyetrika lagi. Jadi seorang wanita harus wajib yang namanya bahagia. Karena kalau bahagia udah pasti bikin badannya sehat.
Kalau udah badannya sehat pasti akan menjadi wanita yang produktif. Kalau sudah menjadi wanita yang produktif maka hari-harinya akan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jadi hal-hal yang semacam itu apa ya, sudah biasa kita alami. Tinggal bagaimana menata hati, karena sedih itu ada di hati dan sedih itu datang dari pikiran kita. Insya Allah kalau kita selalu berpikir selama ada iman, selama ada Islam, ada dari ujung pala sampai ujung kaki, bisa kita melakukan banyak hal. Alhamdulillah itu nikmat dari Allah yang sangat besar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apalagi suaminya soleh banget diizinin ngaji, apalagi suaminya bener banget di rumah dibantuin. Udah mah jangan nyapu, saya aja yang nyapu. Udah mah jangan nyuci, saya aja yang nyuci. Udah mah jangan masak, saya aja yang masak. Anak baru lahir, udah mah jangan kamu yang netein, saya aja yang netein. Kalau bisa, Masya Allah tabarakallah. Itu suami Masya Allah banget tuh. Ada banyak, dan termasuk para jamaah yang hadir di sini, saya yakin, saya husnuzon, suaminya adalah suami yang soleh karena mendukung para istri-istrinya untuk bisa berangkat ke majelis-majelis taklim. Apalagi punya suami yang soleh, apalagi kita bisa ngaji di mana-mana enak. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Jadi kalau misalkan memang ada ujian dalam harta, harta kan punya Allah. Ujian dari kesehatan, ujian dari rasa gelisah, ujian kata Nabi, tidaklah mukmin mukminah, muslim muslimah, dia diuji dari keresahan hatinya, penyakit yang dia alami, ataupun tertusuk duri pada tubuhnya, illa kecuali Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau sekiranya kita ada sesuatu yang kita alami ini adalah hal yang gak enak, coba ya Allah, alhamdulillah Allah ngapusin dosa kita. Nah sekarang saya mau tanya Bu, kalau lagi diuji enak mana ucap alhamdulillah ama innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Diuji innalillahi. Kayaknya nih ibu-ibu kalau lagi diuji kayaknya berat nih kalau ngomong alhamdulillah. Padahal ternyata alhamdulillah adalah ucapan yang paling istimewa. Lagi senang alhamdulillah udah refleks biasa. Tapi ternyata yang paling afdol ketika seseorang diuji, alhamdulillah. Ala kulli hal, tetap dia berhusnuzon kepada Allah. Dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi awali dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ngucapinnya harus pakai adab. Jangan salah tempat. Ibu mertua kita sakit 3 tahun. Ini kayaknya udah tahu nih ya. Mertua sakit 3 tahun, kita kena ngurusin. Kita di rumah baru capek istirahat, suami masih di rumah mertua, tiba-tiba nelfon nangis-nangis, "Ma, ya Allah, Ma, kenapa Pak? Kok nangis begitu?" "Emak, udah nggak ada." "Alhamdulillah." Lupa kata sini. Harus pakai adab. Tuh kalau kita refleks alhamdulillah kata suami, "Capek apa ngurusin emak gua?" kata dia. Jadi harus pakai adab. Artinya tetaplah yang pertama, untuk kita menolak semua kesedihan, selalu kita mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Lagi ada nikmat, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lagi diuji, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena ujian yang datang kepada kita, mau kita keseleo kek, mau ketusuk jarum, hati gelisah, badan sakit, semua itu pasti selama dia mukmin mukminah, muslim muslimah, pasti itu sebagai bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Pertama, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kedua, Allah akan angkat derajatnya baik di dunia sampai ke surga. Amin ya robbal alamin. Nanti ketika di yaumil qiyamah, ketika di padang mahsyar, kita di dunia ini dikasih sakit, di padang mahsyar orang lagi ngantri pengen dihisap, masih nungguin, mana matahari panjang banget, matahari deket banget, lagi nungguin.
capek, pegel, nungguin pengen dihisap. Ternyata insya Allah kita tinggal lewat. Tuh Bu, ngebayanginnya aja udah senang banget. Orang ngantri, jangankan nanti di sana di Yaumil Qiyamah, di padang mahsyar, di sini aja ibu ngantri di Alfa, berjejer 10 barisan, kita nomor 11. Tiba-tiba di Alfa ada kasirnya yang kita kenal, langsung dibukain. Bu, ibu kan Ibu Aminah kan, tetangga saya. Iya, sini Bu, saya bantuin bayar lebih dulu. Kita nomor 11, ngantri 10. Ibu kira-kira ngelewatin 10 barisan bagaimana? Senang. Cuma jangan dalam hatinya, saya dong duluan. Urusan Alfa aja girang banget. Ya Allah, makasih banget ya Nak, emang saya ini juga lagi buru-buru. Bagaimana kelak nanti di padang mahsyar? Yang ngantri bukan 10 orang, jutaan manusia ngantri untuk dihisap. Tapi kita hisab yasira, dihisap dengan sangat mudah, bisa melintasi, bisa melewati. Kenapa? Karena itu bentuk sabar kita ketika diuji di muka bumi ini. Jadi nggak akan pernah ada ruginya mukmin mukminah, muslim muslimah ketika dia menghadapi ujian di dunia. Pasti Allah akan memberikan timpalan yang lebih indah daripada apa yang kita harapkan, insya Allah. Amin ya robbal. Udah, cuma bagaimana nih ngejalaninnya? Yang pertama tadi, jangan lupa selalu mengucap alhamdulillah. Itu berzikir kepada Allah, itu yang pertama. Jadi caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan, selalu kita berzikir. Zikir yang paling afdol, zikir ketika kita menghadapi berbagai macam keadaan, yaitu alhamdulillah. Afdolu zikri la ilaha illallah, zikir yang paling afdol la ilaha illallah. Tapi zikir, ucapan, ingat sama Allah ketika kita dalam keadaan apapun, selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Mah, saya naik kelas, alhamdulillah. Mah, alhamdulillah itu ruko kita ada yang mau sewa, alhamdulillah. Terus suami, mah, alhamdulillah naik jabatan, besok kita ke toko emas ya, alhamdulillah. Sore-sore mah nggak jadi naik, salah nama katanya. Gimana itu? Kok bisa? Ini pasti. Nih ya. Kalau udah mah besok kita ke toko emas, alhamdulillah saya dapat bonus. Oh iya, alhamdulillah, oke siap. Wah, udah diincer-incer tuh Google tuh. Mana nih berapa harga emas sekarang? Telepon temennya, telepon tetangga, harga emas sekarang berapa? Kemarin tuh emas yang itu tokonya di mana? Tiba-tiba sore suami ngasih tahu, mah maaf mah, ternyata salah nama. Nama Saparudin ada 2, bukan Saparudin saya, katanya gitu. Ibu bilangnya alhamdulillah, apa tiba-tiba ngomel sama lakinya? Yang bener dong Pak, Papa pastiin lagi, masa bisa salah namanya, nggak mungkin. Malu nih saya udah ngomong kemana-mana. Kata suami, lagi apa ngomong sama tetangga, mau beli emas. Alhamdulillah. Kalau kita lagi dapat nikmat emang gampang, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, mah baru dapat bonus nih mah, ada duit nih mah 10 juta, Masya Allah, di amplop, saya nggak buka lagi mah. Nih berangkat, jangan pulang mah, izin. Alhamdulillah. Amplopnya belum dibuka, tebel banget emang. Pas udah berangkat kita ke pasar, dibuka 5.000-an semua. Alhamdulillah, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Yang pertama, selalu kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara tidak disengaja, ketika kita mengucap alhamdulillah, itu energi positif akan masuk ke dalam hati kita. Energi positif akan masuk. Makanya sumber dasarnya kita harus bahagia. Gimana supaya bahagia? Selalu mengucap alhamdulillah. Meskipun terkadang lain di muka, lain di mulut. Ya. Kalau masih awal-awal bulan kan mengucap alhamdulillah, tadi alhamdulillah ya Bang, Masya Allah. Lain tuh, lain di bibir, lain mukanya. Bibirnya sama, seneng, mukanya juga senang. Kalau udah akhir bulan kan bibirnya beda, wajahnya lain lagi kan.
Alhamdulillah, matanya rada mengkeret dikit. Alhamdulillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah akan menenteramkan hati, insya Allah. Lalu zikir kepada Allah yang kedua, pertama alhamdulillah, yang kedua zikir kepada Allah apa? Membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Quran akan menjadi penolong, bukan saja penolong nanti di yaumil qiyamah, tapi menolong ketika di dunia. Kalau lagi baca Quran, itu kita seolah-olah kita sedang berdialog kepada Allah. Coba ibu pernah nggak ngerasain ambil air wudhu, kemudian baca Quran, nggak paham artinya tapi hatinya adem? Sering pasti. Nggak paham artinya, tapi ketagihan. Lagi baca, ketagihan selembar lagi Wah asyik banget selembar lagi. Lembar lagi, itu bikin hati kita tenang, itu caranya bikin hati kita adem. Kalau pengen hati kita tenang, kita berdialoglah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, baca Quran. Atau malah sebaliknya, main handphone hilang masalah, lihat handphone YouTube hilang masalah, pas baca Quran ngantuk, gitu ya, kadang-kadang gitu ya Allah. Tapi kalaupun memang ngantuk, itu biasa tuh setan itu untuk menghalangi kita supaya hati kita gelisah terus, ya, supaya hati kita marah terus. Hati yuwaswisu fi sudurin nas tuh, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia bisa bikin hati kita gelisah, bisa bikin hati kita sedih. Jin pun juga bisa bikin hati kita sedih. Ketika kita baca Quran, wah ini bakal ateng nih, adem nih hatinya nih. Akhirnya dibikinlah mata kita jadi ngantuk. Membaca Al-Quran, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang bisa kita baca, itu akan menyejukkan hati kita. Surat Al-Fatihah, lagi uzur boleh baca surat Al-Fatihah meskipun itu dalam Al-Quran. Al-Mu'awwizatain, surat sebagai benteng. Alam Nashrah, kalau lagi punya masalah, sholat sunnah 2 rakaat, Alam Nashrah aja. Al-Insyirah boleh. Lagi sholat duha boleh juga pakai surat Ad-Duha, ya. Tapi Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Al-Insyirah baca ketika kita lagi gelisah, kalau lagi dalam sholat. Tapi kalau misalnya lagi di luar sholat, bukalah Al-Quran. Itu cara kita menenteramkan hati, berdialog kita kepada Allah. Zikir yang ketiga, baca sholawat. Tadi alhamdulillah, kedua baca Quran, yang ketiga sholawat. Kata Nabi, zayyinu majalisakum bis sholati atiyah fa inna sholatakum alayya nurul lakum. Selalu hiasi dimanapun kalian berada, dimanapun tempat kalian duduk, dengan selalu bersolawat kepadaku. Fa inna sholatakum alayya, karena solawat kalian kepadaku nurul lakum, cahaya. Bikin hatinya adem, gelisah baca solawat, galau baca solawat, dikeselin sama anak baca solawat, dipegelin sama suami misalnya baca solawat. Kok tiba-tiba hati nggak enak? Oh mungkin kurang zikirnya. Perbanyaklah kita bersolawat, ya. Nah itu 3 komponen yang penting. Pertama alhamdulillah, kedua baca Quran, yang ketiga membaca solawat. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah, khususnya sholat sunnahnya kapan? Shollu bil laili wan nasu niyam. Terutama sholat malam orang lagi pada tidur. Itu yang kedua. Kalau kita introspeksi, kok hati kita gelisah, masalah banyak banget, alhamdulillah diucap udah belum? Qurannya udah dibuka belum? Sholawatnya udah rajin belum? Kalau udah juga dikerjakan, coba, mungkin terlalu berat bebannya sehingga cobalah shollu bil laili, sholat malam, wan nasu niyam, manusia lagi pada tidur. Hening, sepi, tenang,
kita bisa curhat sama Allah. Allah tuh ngedengerin curhatan kita pada malam hari itu. Orang lagi tidur, suami lagi tidur, kita angkat tangan kepada Allah. Sampaikan masalah-masalah kita. Mungkin karena saking beratnya udah sampai bingung curhatnya kayak gimana. Ya udah panggil aja asma Allah. Ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, saking beratnya nih masalah, mendatangkan banyak kesedihan. Jutaan masalah kita hadapin. Mau curhat udah kebingungan mana dulu yang mau diceritain. Udah panggillah asma Allah. Allah, Allah, Allah. Panggilnya jangan cuma dari lisan aja, tapi coba masukin ke hati. Allah, Allah, Allah. Masalahku banyak banget, tapi aku ikhlas ya Rabb. Berikanlah kekuatan kepadaku. Allah, Allah, Allah. Aku ridho, aku ikhlas. Tapi kalau bisa segera beri jalan keluarnya ya Rabb. Allah, 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 bantu aku ya Rabb, gak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Curhat banyak banget yang mau diomongin, tapi coba asma Allah kita panggil. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Sempatkan sholat malam meskipun cuma 2 rakaat. Alhamdulillah udah, sholawat udah, Quran dibaca, coba sholat malam. Sholat malam juga udah, coba yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang soleh. Kata Nabi, siapa, ini pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, iza madhal mu'min arba'ina sobahan walam yujalis ulama qosa qalbuhu. Wahai Ali, kalau ada orang ngelewatin 40 hari tapi dia nggak duduk sama orang-orang alim, sama orang-orang yang atau di majelis ilmu lah ya, di majelis ilmu, maka hatinya akan jadi keras. Kalau kita pengen hati kita adem, duduklah di majelis taklim. Karena di majelis taklim diajarin syukur, diingetin sabar, dikasih tahu amalan untuk kita taqarrub kepada Allah. Yang ketiga, perluin duduk bersama dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, perluin kita hadir ke majelis taklim. Ada nggak mungkin nggak bisa berangkat, izin suami nggak ada, kakinya sakit misalnya, banyak sekarang streaming dengerin kajian. Meskipun tentu fadilah keutamaan orang yang datang langsung lebih tinggi, tapi jangan pernah kita kosong hati kita ketika hampa dari mendengarkan kajian-kajian ilmu. Nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah aja, buka YouTube, nonton TV One jam 8 ada saya di TV One, promo sekalian. Jam 8. Kok Ustazah udah di sini? Iya kan rekaman. Saya juga nonton di mobil tadi. Ya, nonton kajian-kajian. Yang keberapa tadi? Bukan jam 8, yang keberapa? Yang keempat. Iya. Iya, jadi kalau Ibu mau lihat saya di TV One Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Itu temanya asyik-asyik. Tadi temanya tentang gimana supaya jadi mantu yang baik buat mertua. Kemarin gimana rapi sama ipar. Kemarin gimana biar bebas dari hutang. Kemarin lagi ya masalah kita banget Ibu. Jadi kalau lagi di rumah Senin sampai Jumat nonton ya jam 8 sampai jam 9 di TV One. Follow Instagramnya Assalamualaikum Bunda _TV One. Jadi tahu tuh temanya apa. Yang keempat, yang terakhir, yang kelima, bagaimana supaya kita ini senang. Kita harus menjalani kehidupan. Hidup ini nggak boleh berhenti. Bagaimana caranya? Cari teman yang bisa seiring sejalan menuju ridho Allah. Jangan cari teman yang bikin hati kita jadi panas, tapi carilah teman yang bisa menyejukkan hati, yang bisa memberikan masukan positif, yang bisa bareng-bareng ke pengajian. Kata ulama, istaghfiru minal asdiqail mu'min fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang seiring sejalan menuju ridho. Nanti mereka akan menolong kita
menolong kita bukan hanya di dunia, menolong kita sampai kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau kita curhat, kita punya temennya yang suka ngaji juga. Kalau kita curhat, ya Allah kenapa ya ujian saya harta ini nggak dagang saya begini tapi nggak kelihatan hasilnya. Coba deh kamu tabung, terus coba tiap bulan kamu sisihin sedekah 2,5%, mudah-mudahan jadi berkah. Nah itu kan jadi ngademin hati. Jangan kita curhat, kenapa ya dagangan saya kok nggak laku-laku ya. Oh lagi dagangan begitu. Kemarin kan saya bilang jangan dagang begitu, panas hatinya. Ini kenapa ya suami saya tuh berubah nih akhir-akhir ini nih. 2 minggu ini berubah deh, biasanya sama saya tuh tegur, dia lagi diem aja gitu. Kalau sahabat yang baik husnuzon deh sama suami, mungkin ada masalah di kerjaannya. Kok dia nggak cerita? Ya mungkin dia nggak pengen cerita, nggak pengen nyusahin kamu. Udah tenangin aja, nanti kalau emang ada kesempatan ngomong, udah jangan dipikirin. Ingat sama Ustaz Nanda tuh kan katanya kita harus bahagia gitu kan, tenang jadi hatinya. Jangan temen yang manasin, jangan temen yang memang jadi bikin hati gelisah. Ini suami 2 minggu kok berubah ya. Biasanya nih boy ya, biasanya nih laki kalau udah berubah nih ada lagi di luar sono. Coba deh kamu buka handphonenya, ntar lagi tidur kamu buka handphonenya, di password, ambil handphonenya, curi, bawa tuh ke ITC. Bikin gelisah hati, orang pengen adem hatinya ditambah pak. Jadi sekali lagi kesimpulannya jelang jam 10, alhamdulillah kita wanita, khususnya wanita, tapi kita manusia, khususnya saya tekankan lagi kepada wanita, kita ini harus sehat. Akui atau tidak, apalagi ibu rumah tangga, apalagi seorang pekerja, udah kerja juga, dagang juga, di rumah mungkin juga, pasti sampai ke rumah udah pasti tuh baju kerja kita yang dari luar itu nggak langsung kita lepas, tapi bebenah dulu, beres-beres dulu, pastikan anak kita pada makan dulu, suami rapi, udah selesai baru udah kita yang mandi, baru kita beres-beres. Makanya wanita itu harus sehat. Bagaimana supaya sehat? Harus bahagia. Gimana supaya bahagia? Ya jangan sedih. Iya kan? Ya bahagia jangan sedih. Lalu bagaimana supaya kita nggak sedih? Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Fokuslah kepada apa yang sudah kita miliki, jangan pikirin apa yang belum kita miliki. Sesungguhnya ketika kita punya iman, ada Islam, itu sudah nikmat kebaikan yang tinggi dari Allah. Mohon maaf, kenapa dikatakan kafir? Orang yang bukan beragama Islam, karena kafir itu kan tertutup. Kayak ini Bu, ini apa ya? Nah ibu kan tercover semua nih. Saya nggak tahu nih ibu rambutnya warna merah, warna putih, warna hitam, karena tercover dengan kerudung. Ini tisu atau buku disampul. Ada apanya tuh depannya? Cover. Kenapa itu cover penutup? Jadi cover itu, mohon maaf, kafaro, kufron, kafir itu adalah penutup. Orang kalau kafir hatinya masih tertutup. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Tapi kita alhamdulillah mendapat hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Ya, jadi inilah nikmat yang sangat tinggi, punya iman, punya Islam, apalagi nikmat-nikmat lain yang sudah kita punya. Fokuslah kepada kenikmatan yang sudah kita miliki, apa yang sudah Allah kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi. Kalau kita kufur, naudzubillah, dikhawatirkan kata Nabi, man u'tiya nikmatan walam yashkur suliba walam yashkur. Man u'tiya nikmatan, siapa yang dikasih nikmat walam yashkur, dia nggak mau bersyukur, suliba walam yashkur, akan diambil tuh pelan-pelan nikmatnya, rezekinya tanpa dia sadari. Alhamdulillah min dzalik, nggak mensyukuri iman Islam kita, takutnya dicabut sama Allah. Nggak mensyukuri mata, nggak mensyukuri telinga, nggak mensyukuri kaki, nggak mensyukuri suami, nggak mensyukuri kehidupan. Khawatirnya suliba walam yashur, diambil pelan-pelan tanpa kita sadari. Dah yang paling enak, perempuan harus sehat. Sehat perlu bahagia. Bahagia perlu baik sangka. Pikirkan apa yang perlu, nggak usah pikirin apa yang nggak perlu, karena sesungguhnya iman Islam sudah menjadikan alasan kita untuk bersyukur kepada Allah. Insya
Allah. Baik jamaah sekalian, jam berapa sekarang? Tepat jam 10 kurang 5 menit saya akhiri kajian ini. Ada tanya jawab nggak? Oh, ada tanya jawab. Baik, mudah-mudahan pemaparan tentang rasa syukur, sabar, hilangkan rasa sedih bisa bermanfaat. Pulang di sini kita harus buang-buang setiap kesedihan. Sedih boleh, nangis boleh, karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga ada rasa sedihnya, pun juga menangis, tapi jangan berkepanjangan. Kalau mau nangis, keluarin air mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah cinta seorang hamba yang menangis ketika berdoa mengadu kepadanya. Insya Allah. Wallahu alam bisawab. Silahkan yang mau bertanya. Baik Bunda-Bunda Solihah, sebelum ada pertanyaan, mari sama-sama kita mengeluarkan infak terbaik kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan pada hari ini bisa menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Kepada tim infak kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin. Enggak ada. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin amdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, terima kasih pada bunda-bunda sekalian. Bunda-bunda Solihah, di sini saya buka 2 pertanyaan untuk 2 orang yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Ya. mau bertanya. Ya. Ustazah, kan di perumahan ada seorang ibu-ibu ditinggal suaminya. Nah kan masih ada masa idah. Terus masa idah itu belum selesai. Apakah boleh pergi-pergian? Ya. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa iddah. Masa iddah itu berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ya. Lalu bagaimana kalau ada
orang ditinggal oleh suaminya, dia udah keluar. Pertama, kalau kita mengikuti syariat, maka tentu lebih afdol. Pertama, untuk menghindari fitnah. Kenapa ada hitungan semacam itu? Karena terhitung dari masa suci, gitu ya. Nah, ini perhitungan fikih nih, perhitungan masa suci. Untuk membersihkan rahim, dikhawatirkan ada benih-benih hubungan masih ada, kemudian keluar. Ini hanya pertimbangan panjang, pertimbangan yang sangat luas ya. Kenapa dalam syariat itu ada masa iddah? Karena untuk membersihkan yang namanya rahim. Kalau memang dia hamil karena memang sudah ada deposit dari suaminya yang meninggal dunia misalnya, maka ketahuan kan. Tapi kalau memang enggak, berarti enggak bersih, berarti enggak ada. Itu diantaranya. Yang kedua adalah dibiarkan kita memiliki menikmati masa sendiri dulu. Ada kesedihan juga. Nah, berarti kalau sekiranya ada yang keluar, bagaimana? Coba lihat, kalau memang dia keluar karena sangat-sangat darurat, maka diperbolehkan. Apa itu yang darurat? Pertama, dia sendirian di rumah. Kalau dia sendirian terlalu sedih, badannya jadi sakit, akhirnya dia ke rumah anaknya. Ke rumah anaknya kan nggak bisa kayak Doraemon, ting, pindah langsung ke situ. Keluar dulu. Kelihatan, ya kok dia keluar, mungkin dia keluarnya mau ke rumah saudara, mungkin mau ke rumah keluarga untuk menghilangkan kesedihan. Boleh. Yang kedua, mungkin dia keluar karena untuk mencari nafkah. Kalau nggak keluar, kagak makan dirinya. Kalau dia kagak keluar, anaknya kagak makan, nggak bisa sekolah, itu boleh keluar. Tapi dalam masa iddah harus tetap menjaga diri dari berbagai macam fitnah. Di antaranya jangan bersolek berlebihan. Kedua, jangan juga kalau memang dia aktif di media sosial, jangan terlalu aktif mengupload foto dirinya sendiri. Karena sama aja. Ya, kesedihan boleh diupload, tentang suaminya boleh. Mengupload dia bersama dengan suaminya boleh, asalkan jangan fokus muka dia. Ini pokoknya jangan menimbulkan fitnah. Ya, jadi kita baik sangka aja dulu. Mungkin dia keluar memang ada perlunya. Tapi kalau kita yakin pasti dia keluar cuma pengen seneng-seneng, dia pengen ke mall, apalagi make upnya berlebihan misalnya, kita tegur. Dan kita menjalani masa iddah ini adalah bentuk kesetiaan kita kepada suami yang terakhir kalinya. Tentunya kalau urusan anak itu udah pasti abadan abada selama-lamanya, tapi kalau kita menjalani masa iddah itu adalah bentuk kesetiaan kita kepada suami setelah ditinggal, gitu ya. Jadi baik sangka dulu, mungkin dia memang mau belanja ke pasar karena nggak ada yang orang lain yang dia suruh, mungkin dia mau cari nafkah atau memang ada hal yang sangat darurat harus dia keluar. Tapi kalau memang bisa tidak keluar itu lebih baik. Ya, cukup ya. Baik, ada lagi? Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya, katanya kalau seorang istri bekerja dan suami bekerja, uang istri, uang Ya. suami, uang istri. Ya. Yang saya mau tanyakan, kalau uang istri buat sedekah tanpa izin suami, berdosakah Ustazah? Enggak boleh. Enggak boleh. Maksudnya saya mau ngejawab, enggak harus izin dan itu boleh gitu maksudnya. Jadi enggak boleh deh. Saking Makasih semangatnya. Ustazah. Ya, baik, terima kasih Ibu. Saking semangatnya saya kalau ngomongin begini nih sama ibu-ibu. Coba ibu-ibu dipasang telinganya dan mungkin yang mengikuti streaming para suami-suami juga boleh mendengarkan ini. Boleh ibu rekam juga. Wah, langsung pasang handphone. Uang suami di dalamnya ada haknya istri untuk nafkah. Uang istri murni uang istri, bukan uang suami. Ulang ya. Uang istri murni uang istri, bukan uangnya suami. Ya, murni uang istri, namanya murni. Uang suami di dalamnya ada haknya istri.
yaitu nafkah. Istri tidak perlu tahu berapa saldo rekening suami. Suami tidak berkewajiban melaporkan berapa gajinya, berapa saldo tabungannya, berapa bonusnya, nggak wajib. Selama masih menunaikan kewajibannya, karena uang suami di dalamnya ada hak kita, sebahagian hak, karena itu nafkah. Tapi uang istri murni seluruhnya adalah uang istri. Namanya uang sendiri mau dipakai buat ngasih orang tua, mau dipakai buat sedekah, mau dipakai buat apapun silahkan, tanpa perlu izin sama suami. Termasuk seperti mas kawin, seperti misalnya nafkah bulanan, itu udah menjadi haknya istri, silahkan dipergunakan. Tapi istri yang baik akan menggunakan harta dengan bijak, hemat, nabung, silahkan. Jadi tidak dosa kalau istri punya duit sendiri, sedekah, nggak masalah. Mau ngasih orang tua, mau ngebelin adik, mau belanja, nggak perlu izin sama suami. Tapi dalam rumah tangga tentukan adanya saling harga menghargai, saling menghargai satu dengan yang lain. Suami ada juga yang, Bu saya punya bonus nih Bu 5 juta, alhamdulillah. Ibu udah deg-degan, jangan-jangan dibagi nih setengahnya. Tiba-tiba cuma ngasih tahu doang. Misalnya gitu ya, Bu nih ada bonus 5 juta, terserah deh kamu atur. Nah itu haknya suami, selama dia masih menunaikan kewajiban kita, menunaikan kewajibannya yaitu nafkah. Bonus dia pegang sendiri, emang haknya dia. Mau bagi emang hadiah buat kita, itu bagus-bagus aja. Jadi istri punya harta, punya uang, silahkan mau dipergunakan apapun tanpa perlu izin dari suami. Tapi karena rumah tangga sifatnya keterbukaan, alangkah baiknya kalau saling bicara, saling terbuka, tapi sifatnya nggak wajib. Suami itu Bu seneng kalau dihargain. Pak, saya tadi dapat arisan nih Pak, tapi duitnya saya pegang ya Pak, terus pengen ganti kerudung deh, pengen beli baju, pengen beli ini, ya, itu aja. Tapi nggak berkewajiban kita untuk misalnya melaporkan. Tapi kalau untuk diberitahu boleh-boleh aja. Ini kan masing-masing rumah tangga kan beda-beda peraturan. Ya, ada yang handphone, kamu nggak boleh tahu handphone saya nggak perlu tahu handphone kamu, yang penting kita saling menghargai. Ada yang begitu. Ya udah, pen sampai situ. Ada juga yang password kita, password suami sama-sama tahu, bahkan email kita, Gmail kita nyambung ke handphone suami, itu juga beda masing-masing. Bagaimana kesepakatan suami dan istri. Tapi selama mengenai masalah harta suami di dalamnya ada hak kita. Ibu mau beli baju, kewajiban suami ngebeliin tiap bulan. Tapi jangan berlebihan, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Nah, ini tegaskan ya, sesuai kemampuan. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Sandang apa? Pakaian. Suami zolim, dia punya duit tapi nggak membelikan istrinya, nggak membelikan baju istrinya, apalagi untuk menutup aurat. Sandang. Pangan, makanan. Papan, tempat tinggal. Tempat tinggal mau ngontrak boleh, mau ngekos boleh, rumah sendiri boleh. Yang penting suami melindungi keluarga istrinya dari kehujanan, dari kepanasan. Belum punya rumah masih numpang sama mertua, nggak apa-apa. Itu juga diantara bagian dari cara suami melindungi istrinya. Kan sesuai dengan kemampuan, ya. Makanya para suami, sandang ada jatahnya istri, pangan ada jatahnya keluarga, papan ada jatahnya keluarga. Jadi sandang, pangan, papan, nih baju juga harus ada jatahnya. Bukan cuma makan doang, nih bulanan 1 juta buat kamu makan, bukan cuma itu, tapi ada kewajiban suami yaitu beliin bajunya istri. Tapi kalau pulsa enggak, ya, emas enggak. Pokoknya sandang, pangan, papan kewajibannya suami memberikan kepada istri. Uang istri silahkan dipegang sendiri aja. Wallahu a'lam. Cukup? Wah, ibu-ibu langsung pada seneng nih. Cek saldo. Seneng nih Ustazah nih. Iya. Sampai rumah langsung duitnya diumpetin. Cukup? Cukup Ustazah. Ibu-ibu gimana kalau kita minta Ustazah untuk menutup dengan doa ya?
Ya, saya sebagai pembawa mohon maaf mohon ridho. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Ingat bahwa kita ini wanita harus bahagia, itu pilihan, dan bahagia ada di hati kita masing-masing. Oleh karena itu kita banyak PR, tugas kita banyak sebagai ibu rumah tangga. Jangan salah, PR-nya banyak, tugasnya banyak, maka kita harus sehat. Sehat itu perlu bahagia. Gimana supaya bahagia? Kita selalu berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada keadaan, dan insya Allah kita harus pilih-pilih mana yang perlu difikirkan, mana yang tidak perlu difikirkan. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, baik jamaah sekalian, sedikit lagi majelis kita tutup. Sekali lagi saya ingin promo lagi, mudah-mudahan bisa ditonton. Ajak saudara semuanya Senin sampai Jumat nonton di TV One, karena itu temanya tema kita banget, memberikan solusi pada setiap kehidupan kita. Yang mau follow Instagramnya bisa Assalamualaikum Bunda _TV One di Instagram ya, di follow, nanti tahu tuh temanya apa, bisa kirim pertanyaan, kemudian juga jadi tahu apa yang akan dibahas. Baik jamaah sekalian, sebelum tutup mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Tentu kita hadiahkan kepada para guru-guru kita, para alim ulama, wabil khusus murabbi almarhum wal maghfurlah Bapak Kiai Haji Arifin Ilham, kemudian Ustadz Emir Az-Zikra, kemudian juga para orang tua kita, para guru-guru kita, para kerabat kita, para alim ulama yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah limpahkan maghfirah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang hadir di sini senantiasa Allah jaga iman Islam kita, jaga hati kita. Insya Allah istiqamah, Allah akan wafatkan kita dalam husnul khatimah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa zurriyatana min ahsani ahlil khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim masyru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.